Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan, berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana sih cara kita sebagai seorang manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan dan juga kelalaian gitu. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan-kesalahan di mana kesalahan ini yang kalau kita sebagai manusia biasa itu menciptakan rasa marah, kecewa, tidak terima, tidak merasa adil, kemudian bisa menghakimi diri sendiri. Jadi sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna, hendaklah kita selalu bersyukur, teman-teman. Tentunya kita juga pasti terbiasa gitu dengan sikap-sikap yang bisa dibilang tidak tahu atau kebingungan dan merasakan ingin menyalahkan diri sendiri atas apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Dan teman-teman, bagaimana sih cara kita harus bersikap, bagaimana cara kita untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang kita terima, yang kita alami? Apakah dengan menyalahkan diri sendiri atau malah kita harus memperbaiki diri dengan cara mencintai diri atau self love? Kalau menurut teman-teman apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal apa sih itu self love kayak gitu. Jadi sebelum ke arah bersyukur, mari kita mengenal apa itu self love. Nah, self love sendiri atau mencintai diri sendiri adalah sebuah kondisi di mana kita menerima, menghargai, terus berteman dengan diri sendiri atas apa yang telah terjadi di dalam hidup kita, sehingga nantinya itu tuh dapat membantu kita dalam mencapai kebahagiaan batin, kebahagiaan diri, kepercayaan diri, ketenangan pikiran, dan juga nantinya membuat kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri adalah sebuah rasa bersyukur di mana kita menerima atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara yang sederhana. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Self love ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pondasi untuk kita dalam mampu mengembangkan diri ke arah yang lebih positif. Terus tentunya juga melibatkan nilai-nilai Islam dengan bagaimana kita melihat perilaku Rasulullah SAW dengan bersyukur yang dilandaskan cinta kepada Allah untuk dijadikan contoh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya itu akan kita rasakan sendiri manfaatnya untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar. Teman-teman, kondisi pandemik saat ini tentu saja banyak menguras energi kita dalam pikiran maupun batin, baik secara fisik maupun psikologis ya teman-teman. Mungkin teman-teman beberapa mengalami tekanan-tekanan yang berbeda-beda tentunya selama masa pandemi ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi, kemudian juga terhambat aktivitasnya, kemudian juga terhalangi atas nazar-nazar yang ingin kita lakukan. Bahkan beberapa saudara kita harus kehilangan orang-orang yang disayangin. Tentu kondisi ini sangat menyedihkan dan juga dimana kondisi ini membuat kita gitu lebih menghargai hidup kita selanjutnya. Karena apa teman-teman? Kita telah dikasih kepercayaan kepada Allah untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan akidah-akidahnya, yang dimana nantinya tidak luput dan tidak lain kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
teman-teman, kita tidak boleh menyalahkan keadaan yang ada, kita tidak boleh untuk tidak menerima, karena apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Pilihan kita mungkin bisa saja tidak terjadi, tetapi pilihan Allah adalah pilihan terbaik untuk kita yang Allah siapkan kepada kita bahkan dari sebelum kita lahir tentunya. Dalam surat Luqman ayat 12 yang mengatakan bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur, maka sesungguhnya dia yang bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Self love sendiri adalah sebuah upaya yang dapat kita lakukan untuk bersyukur, menerima bahwa setiap muslim pernah melakukan kesalahan, bahkan sekecil apapun. Kita harus mengakui, kita harus menerima, kita harus bertaubat, kita harus bisa bangkit kembali, dan kita harus bisa menerima segala kondisi apapun yang kita hadapi, baik permasalahan ekonomi, keluarga, bahkan juga masalah di dalam perkuliahan atau pekerjaan. Kita harus mampu nih teman-teman meregulasikannya untuk mencari solusi terbaik dengan cara tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan. Dan nantinya hal ini akan menghindari kita nih dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, kemudian juga dendam. Kita tidak berharap berlebihan kepada manusia, karena berharap kepada manusia adalah hal yang sia-sia. Kita hanya boleh berharap kepada Allah, Sang Maha Pemilik Takdir, yang Maha Besar, yang Maha Esa. Kemudian juga kita nantinya bisa lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai ujian. Teman-teman harus ingat bahwa orang yang mendapatkan ujian adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang Allah pilih untuk mampu menghadapi masalah ini, karena tidak mungkin seseorang hamba diberikan cobaan melampaui batasnya. Tentunya orang-orang yang mengalami musibah, mengalami cobaan adalah orang-orang yang telah Allah berikan kesempatan pilihan untuk lebih dekat lagi kepadanya. Allah meminta, ayo hambaku kemari, ayo hambaku datang, minta padaku apa yang kamu butuhkan. Dan Allah selalu menunggu kita untuk setiap hari lebih bersyukur kepadanya, mencintainya. Allah tidak pernah melupakan kita, bahkan Allah selalu memanggil kita dalam panggilan sholat. Tetapi apakah kita sudah mampu untuk menerapkan semua yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah berikan, yang telah Allah tentukan? Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Semoga kita terhindar dari panasnya api neraka, kemudian sakitnya siksa kubur, dan pedihnya azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkari ketentuan-ketentuan Allah dan berdusta kepada Allah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita bukan golongan orang-orang tersebut. Dengan demikian, konsep self love adalah merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah untuk menunjukkan rasa bersyukur kita secara sederhana terkait dari kelebihan dan kekurangan kita yang telah Allah berikan kepada kita, sebagai wujud bagaimana kita mencintai Allah dengan mencintai kekurangan dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, bagaimana cara-cara untuk mencintai diri sendiri atau self love? Yang pertama, berbicaralah kepada diri sendiri. Tentu kalian pasti pernah mengalami situasi yang sulit banget untuk diterima kayak gitu. Padahal emang sudah ketentuannya kayak gitu. Teman-teman bisa nih menerapkan untuk berbicara kepada diri sendiri. Karena apa? Karena bilang kepada diri bahwa Allah telah merencanakan hal yang lebih besar dari ini.
ini adalah pilihan terbaik untukku. Terus juga Allah menciptakanku sangat luar biasa, sangat istimewa. Allah memberikan keberkahan kepadaku sesuai dengan rezekiku dan kemampuanku. Kemudian aku harus tetap sholat dan sabar karena rezeki, jodoh dan maut telah Allah siapkan untukku, sehingga aku tidak perlu cemas dan tidak perlu putus asa. Kemudian teman-teman bisa berbicara kepada diri sendiri untuk menerapkan rasa bersyukur teman-teman, dimulai dengan hal-hal yang sederhana seperti mengajak diri kita sendiri ngobrol di depan kaca misalnya, dengan bilang kayak, terima kasih telah baik hari ini, terima kasih telah nurut hari ini, terima kasih untuk otak yang telah mau diajak berpikir, belajar. Kemudian juga terima kasih kepada mata yang tidak pernah lelah untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih untuk tubuhku yang telah berusaha untuk selalu kuat dan menerima. Terima kasih untuk hatiku yang mau menerima segala kekurangan yang ada pada diriku dan mau bersabar. Dan terima kasih bisa kalian ucapkan ke anggota tubuh kalian yang lain atau hal-hal yang ada di sekitar kalian untuk meningkatkan nih rasa bersyukurnya kita, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua, hendaklah kita selalu taat akan ajaran Allah ataupun taat kepada perintah Allah untuk selalu sholat, berzikir, kemudian bersolawat, karena dibalik itu semua banyak sekali manfaatnya yang mungkin tidak akan bisa saya sebutkan secara keseluruhan dalam video ini, tetapi saya yakin bahwa teman-teman mengetahui esensi dari sholat, zikir, dan sholawat itu seperti apa, karena bagian ini adalah salah satu cara untuk menyejukkan hati. Kalau teman-teman ngerasa gelisah, teman-teman boleh sholat. Karena apa? Karena dengan sholat nih, pikiran kita jadi tenang, kita jadi lebih lapang, kita juga lebih ikhlas, kita juga merasa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang ketiga, teman-teman harus berani bilang tidak untuk hal-hal yang teman-teman gak suka, yang teman-teman ngerasa berat banget kayak gitu. Ini bukan aku gitu. Ini aku tidak menyukai hal ini. Tapi teman-teman harus melihat nih. Melihatnya bagaimana? Teman-teman harus melihat apakah hal ini merugikan diri teman-teman atau merugikan orang lain. Kalau merugikan diri teman-teman, teman-teman boleh bilang untuk tidak. Saya tidak ingin ikut dalam pergaulan ini. Boleh teman-teman. Atau enggak, teman-teman bisa bilang saya tidak ingin terlibat untuk hal-hal negatif. Itu boleh banget untuk bilang tidak. Jadi teman-teman jangan menduluankan nih rasa tidak enak kepada rekan-rekan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang ternyata berdampak buruk kepada diri teman-teman nantinya. Selanjutnya itu, teman-teman, untuk yang keempat, teman-teman jangan pernah membandingkan diri teman-teman dengan diri orang lain. Karena apa? Karena setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap manusia itu tidak sama. Kekurangan kamu bisa jadi adalah sebuah kelebihan kamu yang kamu tidak sadari. Maka hal itu teman-teman jangan pernah menyamaratakan semua kemampuan orang lain, menyamaratakan batas kemampuan, batas diri, terus juga rasa pikiran yang teman-teman punya, teman-teman setarakan dengan orang lain. Jangan pernah, karena itu bisa menyakiti diri teman-teman sendiri, bisa membuat diri teman-teman itu merasa tertekan secara psikologis yang ternyata kita nggak sadar. Kita udah memasukkan racun ke dalam tubuh kita sendiri dengan apa? Dengan pola pikir dan ucapan yang kita lontarkan. Yang kelima, teman-teman bisa nih buat memberikan reward kepada diri teman-teman karena sudah berusaha dengan
sangat kuat, sangat sabar, sangat ikhlas dengan apa gitu, dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya, kayak misalnya nih teman-teman bersedekah, teman-teman bisa makan makanan yang sehat, makan makanan yang teman-teman sukai, terus juga teman-teman bisa berolahraga untuk menghilangkan hormon-hormon negatif di dalam tubuh, teman-teman bisa mengajak orang lain untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, poin dimana kita harus jujur terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena kalau misalnya nih teman-teman sama diri sendiri aja udah bohong gitu, gimana kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita nggak mau jujur sama apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau gitu. Nah, poin selanjutnya ini teman-teman, dimana teman-teman nih harus mampu memaafkan kesalahan diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Tentunya pasti kesalahan orang lain aja bahkan bisa mempengaruhi individu kita untuk berpikir negatif nih. Kayak misalnya, wah jangan-jangan itu karena kesalahan saya. Apa dia gagal karena saya ya? Atau saya telah berbuat buruk kepada dia? Atau bagaimana? Nah, teman-teman nih harus bisa nih menerima kenyataan bahwa teman-teman harus memaafkan kesalahan yang teman-teman lakukan, kesalahan yang orang lain lakukan. Teman-teman gak boleh ngejudge apa yang terjadi dalam diri teman-teman nih. Kayak misalnya saya dapat nilai jelek gara-gara dianya nyontek punya saya nih, padahal belum tentu kebenarannya dia nyontek punya teman-teman, kan kayak gitu. Nah, jadi kita nih harus berpikir positif nih. Kayak kalaupun misalnya teman-teman ternyata mengetahui nih bahwa lingkungan teman-teman nih berperilaku yang gak baik ke teman-teman, ya sudah, teman-teman maafkan. Memaafkan adalah cara yang paling benar, yang paling mulia, yang paling disukai sama Allah, menerima dan memaafkan. Selanjutnya teman-teman, di poin terakhir, bahwa terimalah diri kita sendiri ini apa adanya, dan kita harus menyadari dan harus menanamkan bahwa tidak semua orang wajib harus menyukai diri kita. Karena apa? Karena kita gak bisa memenuhi semua ekspektasi orang-orang. Kita gak bisa menuhin kepuasan orang-orang yang terlalu berharap sama diri kita, karena kita tidak bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka wujudkan. Teman-teman harus bisa membatasi diri. Bagaimana kemampuan teman-teman? Teman-teman harus bisa menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa teman-teman batas kemampuannya sampai di mana. Terus teman-teman gak bisa harus memenuhi ekspektasi orang-orang. Terus juga teman-teman nih harus menyadari bahwa semua orang gak wajib suka dengan kita. Yang penting apa? Yang penting Allah mencintai kita, menyukai kita, dan sayang kepada kita. Jadi kita tidak membutuhkan hal-hal lain. Kita hanya membutuhkan kasih sayang Allah. Kita hanya membutuhkan kasih sayang orang-orang sekitar kita, orang tua, sahabat, kemudian juga sekitaran, kerabat, dan sebagainya. Jadi teman-teman gak perlu memasukkan omongan-omongan orang lain ke kepala teman-teman. Teman-teman harus yakin bahwa diri saya istimewa, diri saya baik, saya hebat, saya bijaksana, saya mandiri, saya cinta Allah, saya bisa melakukan segala hal dengan kemampuan saya, dan saya selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sharing time ini bisa membuat teman-teman nih merasa lebih tervalue atau value dalam diri teman-teman nih bertambah gitu. Amin ya Allah. Semoga teman-teman juga bisa merasakan dampak positif dari mendengarkan video ini dan kita bisa menerapkan
melakukan apa yang sudah tadi saya jelaskan dengan sebaik-baiknya, bisa mampu mencintai diri kita, karena siapa lagi yang akan mencintai kita selain diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.